Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Pemirsa, angka kasus tuberkulosis di Provinsi Lampung ini terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan data terbaru ini menunjukkan bahwa kasus ini meluas dan juga mematikan. Inilah bedah tajuk Lampung Pos bersama saya Karisma Kristi, dan kami pada hari ini mengangkat tema waspada ledakan kasus tuberkulosis, dan sudah hadir di studio Metro TV Lampung Askarif Pemberitaan Lampung Pos Muharam Chandra Lukida. Namun sebelum itu pemirsa, mari kita lihat terlebih dahulu video editorial berikut ini. Waspada ledakan kasus tuberkulosis. Kasus masyarakat terjangkit virus tuberkulosis atau TB menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya. Hal itu karena penyakit akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis sangat mudah menular melalui udara, menyebar ketika orang yang terinfeksi batuk atau bersin. Ditambah lagi, stigma masyarakat akan penyakit tuberkulosis membuat deteksi dini TB sukar terungkap. Kasus kematian akibat TB pun menunjukkan tren meningkat pada 2021 menjadi 1,6 juta kasus dari tahun sebelumnya 1,5 juta kasus. Berdasarkan Global TB Report 2022, Indonesia merupakan negara dengan beban TB tertinggi kedua di dunia setelah India dengan estimasi kasus sebanyak 969.000 dan angka kematian 144.000 per tahun. Sejumlah kasus TB di Provinsi Lampung seperti di Mesuji tercatat terdapat 172 kasus. Dinas Kesehatan setempat memprediksi angka penderita bahkan bertambah jika masyarakat terus meminta pelayanan kesehatan. Masyarakat secara umum dinilai masih enggan berobat dan melapor ke pusat kesehatan terdekat. Di Pesawaran tercatat 308 kasus TB di tahun 2023 yang menyerang semua kalangan umur. Sebelumnya, total kasus TB pada 2022 mencapai 679 kasus. Sementara pada semester pertama 2023 di Tulang Bawang tercatat 259 kasus. Dari jumlah tersebut, 2 diantaranya sampai menimbulkan kematian. Anak-anak usia 0-4 tahun mendominasi pengidap TB dengan 114 kasus. Sejumlah catatan peningkatan kasus TB yang juga menyebabkan peningkatan jumlah kematian itu harus benar-benar mendapatkan perhatian serius dari para pemangku kebijakan. Sejumlah strategi pencegahan harus secara konsisten dikedepankan dalam bentuk perluasan upaya deteksi dini di tengah masyarakat, penerapan pola hidup sehat dan peningkatan pemahaman masyarakat terkait gejala dan pengobatan TB. Pemerintah provinsi bersama 15 kabupaten kota harus proaktif melakukan upaya promotif dan preventif dalam mencegah peningkatan kasus TB. Apalagi proses pengobatan TB yang relatif lama membutuhkan pemahaman yang baik dari masyarakat agar proses penularan dan jumlah kematian akibat TB bisa ditekan. Para pemangku kepentingan baik pemerintah dan masyarakat melalui sejumlah program harus dapat membangun kolaborasi yang kuat dalam penanganan pencegahan penyebaran penyakit TB. Penanganan dan pengobatan masyarakat yang terjangkit TB juga harus terus ditingkatkan. Cakupan pengobatannya tidak hanya berfokus pada penderita, namun juga orang sekitar atau keluarga. Tindakan pencegahan penyebaran penyakit TB juga dipandang perlu melibatkan pihak swasta dalam hal penemuan kasus. Apabila kasus temuan dapat diketahui, maka tindakan penanganan dapat dilakukan sehingga dapat menekan penyebaran penyakit sejak dini. Sosialisasi pengobatan gratis juga harus lebih digencarkan secara meluas hingga ke pelosok desa agar warga yang terindikasi TB tidak sungkan untuk datang ke fasilitas kesehatan. Karena selama ini masyarakat dari kalangan kelas menengah ke bawah dan perdesaan, biaya menjadi satu hal penghalang pengobatan. Masyarakat juga perlu diimbau apabila mengalami gejala batuk dengan kurun waktu telah mencapai 2 minggu, maka disarankan untuk memeriksakan diri ke unit pelayanan kesehatan terdekat agar dilakukan pemeriksaan sedini mungkin untuk melakukan pengobatan sampai tuntas jika positif TB. Tentunya dibarengi dengan melakukan screening untuk mencegah penularan lebih meluas.
Strategi nasional dalam pengendalian TB dari Kementerian Kesehatan juga harus menjadi atensi bagi pemerintah daerah, antara lain dengan menambah fasilitas pelayanan kesehatan yang mampu mengidentifikasi TB, memperkuat dan memperluas surveillance berbasis laboratorium, membentuk forum kerjasama lintas sektor untuk pelacakan pasien TB dengan melibatkan penyintas TB dan organisasi TB. Selain itu juga mengembangkan vaksin TB. Sejumlah langkah tersebut merupakan langkah strategis yang harus menjadi prioritas bagi para pemangku kepentingan di sektor kesehatan. Apalagi tantangan untuk merealisasikan sejumlah langkah tersebut saat ini semakin besar dengan semakin luasnya dampak perubahan iklim sehingga mempengaruhi kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat. Percepatan untuk merealisasikan berbagai strategi pengendalian TB tersebut harus menjadi kepedulian para pemangku kebijakan, mengingat semakin banyaknya faktor yang mengancam kesehatan masyarakat. Para pemangku kepentingan baik pemerintah dan swasta diharapkan bisa berkolaborasi dengan baik untuk mewujudkan percepatan bebas TB. Baik, Kak Lulu, ini kita tidak boleh menganggap remeh terkait penyakit ini ya. Boleh Anda jelaskan terkait tajuk yang diambil Lampung Pos pada hari ini? Ya, betul, Lampung Pos kita mengambil ini ya, waspada ledakan kasus tuberkulosis ya, karena ini telah terjadi beberapa kasus ya di beberapa daerah, khususnya di wilayah Lampung, dan sampai menimbulkan adanya korban jiwa ya. Dan ini menjadi perhatian kita bahwa tuberkulosis ini harus perlu diwaspadain ya oleh semua pihak ya, karena Indonesia juga secara global itu sudah masuk nomor 2 ya jumlah beban kasus tuberkulosis di dunia ya setelah India ya, dengan jumlah kasus sekitar 900.000 ya per tahun, dengan angka kematian sekitar 144 orang per tahun. Dan ini menjadi harus menjadi sebuah perhatian ya dari semua pihak termasuk pemerintah di Provinsi Lampung ini ya, karena di sejumlah daerah kayak di Mesuji, Tulang Bawang Barat dan Pesawaran juga telah jatuh beberapa korban ya, khususnya di Tulang Bawang ada dua orang ya yang meninggal dari sekitar 259 kasus ya, dan itu harus menjadi perhatian. Dan di Mesuji juga ada sekitar 172 kasus, dan di Pesawaran 308 ya, itu sampai semester pertama 2023 ya. Dan ini menunjukkan bahwa ada sebuah warning ya, ini dengan jumlah kasus-kasus yang sudah terjadi itu menjadi sebuah warning ya untuk bisa dicarikan antisipasinya ya, untuk mitigasi pencegahannya. Dan ini harus menjadi kerja bersama ya antara pemerintah dan semua pihak terkait untuk bisa meminimalkan ya terjadinya penyakit yang ditimbulkan oleh ini sesak napas dari pencernaan ini ya, saluran pernapasan ini ya. Berarti ini kondisi di Provinsi Lampung juga bisa dibilang cukup parah dong. Betul, ya, Lulu, terkait dengan penyakit ini ya. Betul ya, karena ini juga udah dari 3 daerah juga udah sekitar 500-an ya, 600 lebih ya kasus ya. Dari ini juga belum, kita baru pertengahan 3 ini ya, pertengahan semester di tahun 2023 ya. Dan ini memang harus menjadi sebuah perhatian besar dari pemerintah ya, karena ini juga menjadi sebuah tantangan bahwa di tahun 2045 juga kan kita ada bonus demografi ini ya, yang ini juga menjadi, karena mayoritas juga ada penderitanya juga dari 0 sampai 4 tahun juga udah termasuk ya yang ini menjadi korban ya. Dan ini harus segera diantisipasi dan diminimalkan secara masif ya. Ya, bahayanya ini tidak hanya menyerang orang dewasa saja, Betul, tapi juga anak-anak ya juga bisa tertular seperti apalagi itu ya. Kondisi sekarang ya, dengan kondisi kemarau yang panjang, dengan polusi udara yang cukup ini ya, banyak itu debu-debu, itu juga menjadi salah satu ini ya pendorong ya terjadinya tuberkulosis ini ya. Dan ini juga menjadi sebuah hal yang harus segera dilakukan pencegahannya ya sejak dari dini ya. Dan pemerintah itu harus bekerja keras, karena ini juga penyakit ini kan mudah menular ya lewat melalui udara ya. Dan ini emang sebuah hal yang perlu kerja keras ya dari semua stakeholder terkait agar penyebarannya tidak meluas terus ya, khususnya di Provinsi Lampung. Sebenarnya ini penyebarannya
cukup cepat, mirip-mirip seperti Betul. COVID-19 Betul. seperti kemarin Betul. ya Ini gitu kan ya. dari udara ya. Iya, betul. Kita dari udara dan orang biasanya yang bersin-bersin itu tanpa menutup mulut atau hidung ya, itu juga bisa lebih cepat menularkan penyakitnya ke orang-orang di sekitarnya. Mungkin orang kira ini cuma batuk biasa, Betul. biasanya gitu ya. Dan ada juga bahwa jika emang mengalami batuk atau bersin-bersin sekitar 2 minggu ya, ada perlu juga dikhawatirkan itu salah satu gejala ya adanya tuberkulosis, sehingga perlu juga warga juga paham ya untuk segera pemeriksaan ke dokter. Baik. Terima kasih Alulu. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Pemirsa Metro TV Lampung, kami akan segera kembali usai jeda pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih menyaksikan bedah tajuk Lampung Pos. Lulu, ini masalah yang harus segera ditangani sebenarnya. Tidak bisa hanya masyarakat saja, tapi juga harus ada campur tangan pemerintah. Tapi sebelum itu, Lulu, saya juga tadi harus meng-highlight bahwa ada beberapa kabupaten ya, yang ini kasusnya cukup tinggi, Pesawaran, Tulang Bawang, dan juga Mesuji. Menurut Lulu, kenapa hanya di kabupaten-kabupaten ini yang angkanya cukup tinggi? Ya mungkin ini ya ada juga pengaruh dari pola hidup masyarakat ya, terus pengetahuan juga masyarakatnya yang masih minim ya terhadap penyakit tuberkulosis ini ya, sehingga mereka juga seakan abai ya dengan apa-apa yang harusnya tidak mereka lakukan ya, sehingga mereka juga tidak tertular penyakit tuberkulosis ini ya, sehingga terus intinya kan masyarakat itu perlu diberi pemahaman ya tentang Sosialisasi edukasi gitu ya tentang penyakit ini ya, sehingga karena mungkin selama ini edukasi dari pemerintah juga masih kurang ya, sehingga mereka juga abai dengan apa-apa yang harusnya tidak mereka lakukan, sehingga agar tidak terkena penyakit ini ya, karena ini juga penyakit ini tidak bisa dianggap enteng ya, karena bisa juga sampai menimbulkan kematian seperti yang terjadi di Tulang Bawang ya, dengan 2 orang yang akibat penyakit ini meninggal dunia. Lalu kita lihat bahwa sebenarnya ini bukan penyakit yang baru gitu ya. Kita lihat bahwa mungkin kemarin gempar sekali pandemi COVID-19. Saat ini sudah mulai biasa saja. Sebenarnya penyakit tuberkulosis ini juga mirip-mirip seperti COVID di beberapa tahun yang lalu, juga gempar gitu ya. Dan saat ini muncul kembali menjadi pembahasan bahkan di tajuk Lampung Pos. Mengapa menurut Anda ini menjadi cukup parah dan meluas bahkan di Provinsi Lampung sendiri, Lulu? Ya karena itu tadi ya, karena kemarin kita ini sebenarnya tuberkulosis itu mungkin ada ya dari pas kita zaman COVID juga ya. Cuman karena kita semua pihak juga fokus ke penanganan COVID ya, sehingga penyakit ini seolah terlupakan ya, dan sekarang saat ini setelah COVID agak mereda, ternyata tuberkulosis juga muncul kembali ya, dan ini juga sudah menimbulkan banyak ini ya kasus ya yang di Lampung ini ya, dan ini menjadi pemerintah juga harus memberikan harus turun tangan ya, karena ternyata bukan hanya satu kasus yang kemarin kayak COVID itu ya, ternyata yang lain-lainnya juga tetap harus diperhatikan ya, jangan sampai dilupakan, karena ini juga bisa menjadi sebuah bom waktu ya, karena kalau kita misalkan pemerintah mengabaikannya juga bisa menjadi sebuah bom waktu ya, karena bisa menimbulkan kematian juga ya, dan jumlah kasusnya juga bisa bertambah banyak. Betul. Ya, karena ya itu tadi penyebarannya juga bisa cepat ya, karena ini dari udara. Betul. Nah, Lulu, ini Anda seperti apa ya melihat dari Lampung Pos sendiri, melihat campur tangan dari pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan penyakit tuberkulosis ini? Ya, untuk pemerintah juga emang harus banyak harus banyak mengeluarkan kiat-kiatnya ya, atau jurus-jurusnya ya, untuk meminimalkan terjadinya penyebaran kasus ya. Dan ini juga harus membutuhkan kerja keras ya, tidak hanya dari pemerintah ya, dari pihak lain juga yang terkait dengan kesehatan, terus masyarakat itu sendiri ya harus emang dilibatkan dalam penanganan kasus ini, dan pemerintah juga udah mulai ya dengan menggencarkan pemeriksaan minimal di posyandu ya, di tataran lebih rendah, terus ke pusat-pusat kesehatan ya, dan ini harus ada pendataan ya dari para petugas terhadap para warga ya, terus ada juga
surveillance langsung ke warga-warga untuk mengetahui apakah ada warga yang emang terserang penyakit tersebut ya. Dan terus ada uji-uji laboratorium yang harus dilakukan ya untuk mengetahui kondisi masyarakat, apa emang benar udah terinfeksi sama penyakit itu atau enggaknya gitu loh. Ya, karena ini bahayanya. Terkadang ada beberapa orang yang mungkin imunnya cukup kuat, bahkan tidak mengalami gejala-gejala itu. Betul. Ya, Alulu ya. Itu mungkin bisa menjadi perhatian juga bagi masyarakat ya untuk bisa terus melakukan cek kesehatan seperti itu ya, Alulu. Masyarakat juga perlu ini ya, dimitigasi lebih intens ya dan pemerintah juga harus lebih memasifkan ya sosialisasi tentang penyakit ini ya, sehingga masyarakat juga akan lebih mengetahui ya tentang apa-apa yang harus dilakukan guna terhindar dari penyakit ini ya. Karena mungkin selama ini sosialisasi tentang penyakit TB ini juga masih agak kurang ya dari pemerintah ya, dan sehingga masyarakat masih kurang paham tentang apa sih itu penyakit tuberkulosis ini, apa sih yang harus mereka lakukan agar terhindar dari penyakit itu, terus apa-apa hal-hal yang emang harus mereka lakukan tentang tuberkulosis ini. Nah, Alulu, ini mungkin juga himbauan gitu ya dari Lampung Pos agar masyarakat ini bisa terhindarlah dari penyakit-penyakit yang tidak diinginkan. Salah satunya tuberkulosis Ya, ini. mungkin masyarakat juga sekarang dengan teknologi yang udah canggih ya, mungkin bisa juga membuka dari aplikasi-aplikasi ya, atau dari situs-situs kesehatan ya tentang apa sih itu tuberkulosis itu, sehingga mereka juga bisa lebih paham loh tentang apa itu tuberkulosis dan apa yang harus mereka lakukan ya agar benar-benar emang terhindar dari ini. Terus pola hidup mereka untuk bisa terhindar juga kan bisa udah banyak gitu loh sekarang yang bisa lebih mereka cari ketahui, informasinya ya. lebih mudah ya. Betul. Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini. Untuk masukan dari pemerintah sendiri seperti apa dari Lampung Pos untuk pemerintah untuk lebih giat lagi ya, menggencarkan ya, memasifkan penanganan tuberkulosis ini ya, dengan memberikan edukasi ke masyarakat melalui aparat-aparat terkait ya, misalkan dari petugas-petugas kesehatan yang baik ada di puskesmas atau di posyandu ya, untuk yang terbawah mungkin di posyandu ya, sehingga terus mengencangkan lagi pendataan ya tentang kesehatan dari masyarakat itu sendiri ya, sehingga daftar riwayat dari kesehatan masyarakat itu sendiri ya, sehingga mereka mempunyai data dan mengetahui penyakit-penyakit yang ada di masyarakatnya ya, di warga lokasi, misalkan dari lokasi dari fasilitas kesehatan itu sendiri, sehingga itu bisa menjadi data ya bagi pemerintah untuk mengetahui berapa sih warganya yang tertular atau yang memiliki penyakit tersebut. Berbicara terkait itu, Alulu, berarti kita berbicara juga terkait pelayanan kesehatan di Lampung. Betul. Seperti apa menurut Anda? Nah, pelayanan kesehatan sendiri harus lebih ditingkatkan ya, karena ini juga kita dengan adanya peningkatan ini berarti ada sebuah hal yang tersumbat ya, khususnya di pelayanan kesehatan ini ya, sehingga ada juga kan mungkin masih ada warga yang belum terdata ya dengan yang terkontaminasi oleh penyakit ini ya, dan itu harus segera dibuka ya sumbatan itu ya, sehingga lebih tercover ya. Iya, pelayanan kesehatan harus lebih ditingkatkan ya, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus lebih ditingkatkan. Baik. Terima kasih Alulu sudah berdiskusi bersama saya. Kita akan lanjutkan lagi nanti. Pemirsa Metro TV Lampung, Anda juga jangan kemana-mana karena sesaat lagi kami akan membahas terkait trending topik yang ada di Lampung Post Group. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan bedah tajuk Lampung Post. Kali ini kami akan membahas terkait trending topik yang ada di Lampung Post Group, mulai dari lampus.co, lampungpost.id, dan juga Radio Sai 100 FM. Akan kita mulai di lampus.co terlebih dahulu. 5 trending topik diantaranya pemirsa, ratusan petani singkong demo minta HGU PT BSA ditinjau ulang. Kasus kebakaran di Tulang Bawang meningkat tajam sejak 1 bulan terakhir. Dan yang ketiga, beras andil terbesar inflasi selama September. Selanjutnya pemirsa, waspada kawanan pencuri sasar motor di depan minimarket. Dan yang terakhir, guru di Lampung Timur akan terima sanksi usai terbukti berbuat mesum terhadap siswinya. Kita akan bahas terkait dengan ini, ada kasus kebakaran dan juga beras yang termasuk andil terbesar dari inflasi di
bulan September lalu ya, Alulu. Seperti apa pandangan Betul, Anda? untuk kebakaran ini ya, ini menjadi sebuah perhatian ya, bahwa kebakaran yang sebenarnya bukan hanya di Tulang Bawang ya, di semua wilayah di Lampung ya. Kemarin juga kebakaran juga bukan hanya di Tulang Bawang ya, Tanggamus, Pringsewu juga, Lampung Selatan. Ini sebuah menjadi warning ya bagi pemerintah dan masyarakat sendiri ya, bahwa di tengah musim kemarau yang panjang ini dan kering ini, kita harus waspada ya terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan kebakaran ya, karena sedikit aja kita lalai ya bisa menimbulkan sebuah kejadian kebakaran yang bisa besar ya, seperti lahan-lahan ya, yang kemarin juga udah ada yang nyampe hektaran ya yang kebakar ya, hanya gara-gara kita lalai ya, seperti membuang puntung rokok atau membakar sampah sembarangan ya. Dan itu juga menjadi sebuah perhatian tidak hanya bagi pemerintah ya, tapi juga masyarakat sendiri untuk lebih sadar ya akan kondisi saat ini, untuk lebih hati-hati lagi dalam membuang puntung rokok atau membakar apapun yang Dapat menimbulkan percikan api gitu ya. Yang bisa menimbulkan efeknya nanti kebakarannya lebih besar dan lebih luas. Dan ini juga yang menarik adalah beras yang Ya, andil terbesar dalam itu menjadi sebuah penambah inflasi karena harganya yang sudah melambung ya, udah dari sejak awal tahun ini, bahwa harga beras baik premium maupun yang ini ya medium itu udah naiknya gila-gilaan ya. Dan ini juga menjadi sebuah membuat ibu-ibu rumah tangga khususnya ya menjerit ya dengan harganya yang terus melambung, dan itu memberikan efek yang sangat besar ya terhadap peningkatan inflasi pada bulan ini, pada bulan September ini. Baik, Alulu, ini kita akan beralih ke lampungpost.id yang juga tidak kalah seru ya nih berita-beritanya ya. Pemirsa, 5 diantaranya fenomena El Nino jadi ancaman peningkatan stunting. Selanjutnya preview bola Liga Champion, dan yang ketiga penanganan sedimentasi sungai agar tidak terjadi banjir saat musim hujan, pengendalian inflasi yang tinggi, dan juga kebutuhan air bersih ini terus meningkat di musim kemarau. Ternyata El Nino tidak hanya berdampak pada peningkatan harga bahan pokok seperti beras, tapi juga bisa menjadi ancaman peningkatan stunting. Ya betul, ini terkait dengan ini ya, musim kemarau ini ya, dengan ini karena musim kemarau termasuk juga ke ininya, efeknya juga ke pertanian ya, sehingga petani kesulitan ya untuk menanam tanamannya karena kekurangan air. Dan ini dari jangka panjangnya ini kan dengan kesulitan petani dalam menanam ini juga kan nanti mempengaruhi produksi pertanian ya, dan ini juga bisa menimbulkan pendapatan petani juga berkurang ya, dan efeknya juga mereka dalam memberikan ini ya makanan yang bergizi bagi keluarganya juga agak kesulitan ya. Dan ini menjadi salah satu ini ya, bisa menjadi salah satu pendorong terjadinya peningkatan stunting ya. Dan karena stunting ini juga salah satu ininya dari karena asupan gizi yang kurang ya, dan ini bisa timbul karena adanya pendapatan dari para petani yang berkurang ya. Dan itu emang menjadi sebuah perhatian juga buat Lampung Pos khususnya ya, yang menjadi perhatian buat kita, bahwa dari kemarin juga kita udah mengangkat ya bahwa berita tentang efek dari fenomena El Nino ini terhadap bisa menimbulkan peningkatan terhadap kasus stunting ini. Kasus stunting ini bisa dibilang tidak mudah untuk dituntaskan gitu ya, Alulu ya. Betul, dan ini banyak faktor ya yang mempengaruhi ya, dari ya intinya dari sebenarnya sih mayoritasnya dari ini ya, kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri ya, dengan mungkin dari pendapatan yang udah bisa lebih tinggi, lebih mapan, mereka bisa mencukupi asupan gizi buat keluarganya ya. Iya, baik. Oke, Alulu, kita akan beralih ke trending topik yang ada di Radio Sai nih, Alulu ya. Pemirsa, kita akan beralih ke Radio Sai 100 FM, 5 diantaranya kolagen, kolaborasi antar generasi menyatukan banyak musisi. Asar akan tampil di Super Bowl Halftime Show 2024, dan selanjutnya grup lawak banyak yang bubar. Wendy Cagur menangis saat Indro mengungkap alasan Warkop DKI tangguh. Selanjutnya Jungkook BTS rajai tanggal lagu internasional lewat lagu 3D. Dan yang terakhir Geisha hadirkan momen manis masa lalu melalui acara sentimen di Glamps. Dan yang menarik ini Alulu, kita tahu bahwa Warkop DKI ini masih kita kenang sampai saat ini legend ya. Legend gitu ya. Bahkan ini juga kita lihat bahwa banyak juga grup lawak yang sudah bubar nih, Alulu. Seperti apa tanggapan Alulu? Ya ini ya sebagai
lawakan itu ya di televisi itu sebagai hiburan juga ya bagi pemirsa ya di tengah hiruk pikuk politik, ekonomi yang gonjang-ganjing politik, ekonomi yang sedang kita nggak kurang baik ya. Dan ini grup lawak itu bisa menjadi hiburan tersendiri ya bagi masyarakat. Dan ini juga menjadi kayak grup warkop ya yang udah walaupun sekarang personel tinggal 1 orang tapi tetap bisa eksis ya. Dan ini menjadi sebuah pembelajaran ya bagi grup-grup lawak baru ya yang harus bisa mengikuti jejak warkop ya, karena mereka juga sekarang udah banyak yang bubar. Padahal sebenarnya bisa belajar ya dengan sekarang yang sisa tinggal Indro aja bisa lebih menimba ilmu ya kepada Indro ini apa sih kiat-kiat dari warkop bisa bertahan dari sejak terbentuk tahun 76 ya sampai sekarang udah hampir 40 tahun lebih ya, 45 tahun lebih ya, mereka masih berkibar ya. Betul, bahkan ini kalau kita bilang bahwa untuk lawakan sendiri nggak pernah habis ya Alulu ya. Betul, itu kita juga perlu kita angkat topi ya buat ini. Tapi ternyata bahwa langgengnya sebuah grup lawak dari versi Indro itu bahwa mereka juga selain punya potensi guyonan dari tiap-tiap ini ya individu, tapi ternyata mereka lebih mementingkan kerjasama dari tim itu sendiri ya, sehingga mereka bisa bertahan dalam dekade 40 tahun lebih ya, sampai sekarang dari sejak kelahirannya itu ya. Baik. Terima kasih Alulu sudah membahas trending topik bersama saya hari ini. Pemirsa Metro TV Lampung, itu tadi bahasan terkait tajuk Lampung Post hari ini dan juga trending topik yang ada di Lampung Post Group. Jangan lupa untuk terus update informasi Anda di lampus.co, lampungpost.id, dan juga di Radio Sai 100 FM. Saya Karisma Kristi beserta rekan kerja bertugas pamit undur diri. Salam sehat dan sampai jumpa.